Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadiansyah. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen, mata kuliah manajemen hubungan industrial dan dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Manajemen Hubungan Industrial dalam konteks PHK massal di sektor manufaktur Indonesia. Oke, jadi berita yang saya angkat ini adalah terkait gelombang PHK massal, yaitu sinyal lampu kuning manufaktur Indonesia. Kesalahan PHK massal di sektor manufaktur Indonesia menjadi isu krusial yang perlu ditangani dengan serius. Sektor manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tengah menghadapi tantangan berat yang berdampak pada stabilitas dan hubungan industrial. Sumber yang saya dapat ini dari Kompas.com, tanggal publisnya 1 Oktober 2024, dengan penulisnya adalah Ciela Deva Angelina dan Iten Esti Pratiwi. Oke, dari sumber yang saya dapat, yaitu data PHK Indonesia, jumlah PHK dari ke data Kemenaker mencatat sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024. PHK terbanyak berasal dari sektor manufaktur sebanyak 24.013 kasus, sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 3.997 kasus. Provinsi terdampak yang paling atas adalah Provinsi Jawa Tengah dengan total 14.767 kasus, Banten 9.114 kasus, dan DKI Jakarta 7.469 kasus. Isu hubungan yang industri yang terjadi di sini ada beberapa hal. Yang pertama ada tekanan produk impor. Terjadinya PHK massal di sektor manufaktur akibat adanya tekanan dari produk impor yang harganya lebih kompetitif, sehingga sedangkan permintaan dalam negeri sedang menurun. Yang kedua adalah penurunan ekonomi. Turunnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga adalah tren pekerja informal. Tren pekerja formal yang beralih menjadi pekerja informal meningkat secara signifikan hingga menjadi lebih dari 59%. Lalu yang keempat, regulasi yang belum efektif. Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang masih belum efektif karena belum ada investasi yang masuk yang membawa penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Oke, cara hubungan teori manajemen hubungan industrial dengan permasalahan ini yaitu adalah teori tripartit. Teori tripartit adalah dalam manajemen hubungan industrial adalah pengambilan keputusan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Ketiga pihak ini memiliki peran yang setara dan adil. Dalam faktor pemerintah, petugas menciptakan regulasi yang adil dan melindungi hak pekerja serta kepentingan pengusaha. Namun dalam kasus ini pemerintah dinilai lambat merespon dinamika industri. Dari faktor pengusaha, menghadapi tekanan untuk mempertahankan profitabilitas di tengah tantangan ekonomi, sehingga memilih PHK sebagai solusi cepat. Dari faktor pekerja, menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan sumber penghidupan tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. Oke, dampak dari isu hubungan industrial ini adalah PHK massal. Dampak terhadap bisnisnya adalah reputasi perusahaan terdampak negatif akibat PHK massal, potensi penurunan produktivitas dan kepercayaan investor. Untuk dampak terhadap pekerja, kehilangan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatnya beban ekonomi dan sosial, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah dampak terhadap masyarakat. Meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial, potensi kegangguan keamanan dan ketertiban akibat demonstrasi dan protes akan cenderung naik. Oke, lalu selanjutnya terkait strategi penyelesaian konflik yang dilakukan. Yang pertama adalah dialog terbuka, yaitu berinteraksi secara terbuka pada produsen untuk mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Benchmarking, membandingkan standar kinerja kompetitor seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, India, dan Kamboja. Lalu yang ketiga adalah perbaikan iklim bisnis. Memperbaiki iklim bisnis dan mewujudkan keberpihakan pada sektor manufaktur. Oke, solusi yang bisa dilakukan yang pertama adalah pemerintah dan asosiasi industri perlu membangun sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi krisis lebih dini. Yang kedua, serikat pekerja harus lebih proaktif dalam membela hak pekerja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja selama krisis. Kesimpulannya, PHK massal di sektor manufaktur Indonesia merupakan masalah yang kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Pendekatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat penting untuk menciptakan iklim industri yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah
perlu berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang adil, mendorong investasi, dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja. Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja dan membangun hubungan industrial yang harmonis. Pekerja perlu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kualitas skill mereka. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan permasalahan PHK massal di sektor manufaktur Indonesia dapat diatasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Mungkin cukup dari saya untuk presentasi yang saya jelaskan. Terima kasih.